Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, sehingga harapan kita tercatat sebagai hamba Allah yang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan konsekuensinya kita selalu mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita menunaikan suatu ibadah, di saat kita menunaikan suatu amaliyah, pasti kita menginginkan suatu hal yang menjadikan kebaikan dan kebahagiaan pada diri kita. Di antaranya adalah kepuasan hati kita. Kepuasan hati itu akan didapatkan tatkala kita bisa menunaikan ibadah itu dengan cara yang ikhlas, cara yang baik, cara yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam kalimah hikmah disampaikan, indahnya amal perbuatan adalah buah dari indahnya perilaku hati, dan indahnya perilaku hati adalah buah dari penetapan diri di maqam terpuji karena ilahi. Hal ini dimaksudkan adalah dengan amal perbuatan di sini, yaitu kalam hikmahnya bahwa semua ibadah dan ketaatan zahir yang dilakukan setiap muslim hanya akan bernilai kebaikan ketika ibadah dan ketaatan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan menerima semua ibadah dan ketaatan apabila semuanya dilakukan dengan ikhlas serta jauh dari bencana, ujub, riya dan kealfaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja keikhlasan hati dan jauhnya hati dari bencana ujub, riya dan kealfaan terhadap Allah tidak akan bisa muncul selain dari hati yang indah atau yang suci. Begitu juga tatkala kita contohnya menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini, kita tidak akan mendapatkan nilai puasa kita di saat kita tidak awali dengan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa puasa itu adalah perintah Allah, bahwa puasa itu adalah perintah yang harus kita lakukan, merupakan suatu kewajiban kita menjadi seorang mukmin, dan dengan harapan-harapan Allah memberikan nilai pahala pada diri kita. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Di saat kita mampu menjalankan ibadah puasa yang kita awali dengan penuh keyakinan, puasa ini adalah perintah Allah,
saya melakukan perintah ini karena Allah Subhanahu wa taala, karena saya tunduk kepada Allah. Kalau pernyataan itu kita lantunkan dalam diri kita, dalam hati kita, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencatat ibadah puasa itu dengan penuh keikhlasan. Karena apa? Perintah itu hanya kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan hanya karena ketundukan kita sebagai hamba Allah, perwujudan bagaimana kita menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, dan kita penuh harap kepada Allah. Agar apa? Agar puasa yang kita lakukan, yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini bernilai ibadah untuk diri kita. Seseorang yang melakukan suatu amal pasti punya harapan, pasti punya tujuan. Maka tujuan kita la'allakum tattaqun, supaya kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Di saat kita sudah menyambungkan, menyatukan antara hati kita, lisan kita, perbuatan kita dan amaliyah-amaliyah kita, maka akan ringanlah langkah kita menunaikan ibadah tersebut. Karena apa? Kita yakin Allah akan memberikan nilai pahala pada diri kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan hati yang suci, agar amal-amal kita bisa berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuannya, maka kita harus lewati beberapa cara di antaranya. Yang pertama, dengan jalan taubat, dengan jalan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari bahwa diri kita orang-orang yang banyak melakukan perbuatan dosa. Apalagi di 10 hari yang kedua, yaitu di pertengahan, disampaikan Ramadan adalah bulan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan ampunan-ampunan kepada hamba-hambanya yang memohon ampun. Maka saat inilah kesempatan kita untuk memohon ampun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idqum minan nar. Awalnya Ramadan itu adalah rahmat karunia Allah diturunkan pada diri kita. Yang kedua, yaitu Allah akan berikan ampunan kepada orang-orang yang memohon ampun kepada Allah. Dan akhir Ramadan akan dicatat dimerdekakan kita dari siksaan api neraka. Untuk itu marilah kita sambut dengan baik ibadah-ibadah ini dengan penuh keikhlasan kepada Allah, dan kita ikuti dengan taubatan nasuha. Kita sadari diri kita ini banyak salah dan khilafnya. Banyak dari perintah-perintah Allah yang kita masih tinggalkan. Banyak dari panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita tunaikan. Semestinya kita bisa melakukan, tapi kita tidak lakukan, maka di situ dosa ada pada diri kita. Kita bisa melakukan dengan baik, tapi ternyata keluarga kita tidak ajak melakukan, juga dosa bagi diri kita. Karena suami punya tanggung jawab pada istri dan anak-anaknya. Suami punya tanggung jawab pada istrinya, baik zahiran wa batinan. Tidak cukup diri kita yang rajin beribadah, tapi di saat istri kita tidak rajin beribadah, rajin beribadahnya kita ke masjid, ke musola, ke tempat pengajian, itu menjadikan kebaikan bagi diri kita. Namun jika anak-anak tidak kita ajarkan dengan kebaikan, maka dosa juga masih ada pada diri kita. Untuk itu kita jaga keluarga kita, dimulai dari diri kita masing-masing, dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita masih banyak dosa dan khilaf yang ada. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberikan keuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang menegakkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan juga didasari dengan keyakinan
Keimanan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan berharap pahala dari Allah, maka dia juga akan diampuni dosanya oleh Allah. Begitu banyaknya jalan yang Allah berikan pada diri kita jamaah rahimakumullah. Yang lain jalan kita untuk mendapatkan hati yang ikhlas dalam beramal, dalam berbuat, yaitu diantaranya kita memperbanyak sifat sabar dalam kehidupan kita. Sabar untuk menunaikan kewajiban-kewajiban. Sabar kita untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban yang ada. Kadangkala, tatkala kita diberikan kebahagiaan atau mungkin rizki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak sabar membelanjakan. Ternyata membelanjakannya hanya untuk kemaksiatan, hanya untuk kebutuhan duniawi saja, tidak kita belanjakan untuk akhirat kita. Berarti kita belum bersabar dengan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Ramadan kali ini juga kita ingatkan jamaah sekalian, kita tatkala sabar dengan harta benda kita, mari kita hitung berapa harta yang Allah telah berikan pada diri kita di tahun ini. Dari Ramadan yang lalu sampai Ramadan saat ini, kebiasaan kita mengeluarkan zakat fitrah, zakat mal di bulan Ramadan. Kita hitung harta kita. Berapa banyak yang Allah berikan pada diri kita. Sehingga kita sabar untuk menunaikan kewajiban zakat kita. Di saat kita tunaikan zakat dengan baik, maka kita termasuk orang-orang yang sabar menghadapi harta benda kita. Penghasilan kita besar, maka zakat kita harus besar. Penghasilan kita kecil, disesuaikan pengeluarannya. Di saat pun kita belum sampai dengan nisab harta benda kita, maka kita diperintahkan untuk infak dan sedekah. Itulah solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa pada hamba-hambanya. Sehingga tatkala kita sabar menjalankan perintah Allah, kebahagiaan itu akan diberikan pada diri kita dan keluarga kita. Wasbir wa ma samruka illa billah. Bersabarlah dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan pertolongan pada diri kita. Allah akan memberikan kebahagiaan pada diri kita di saat kita bersabar dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok, kita lihat, kita baca cerita-cerita sejarah dari orang-orang yang telah mendahului kita. Terlebih salafus salih, para anbiya wal mursalin. Begitu sabarnya mereka semuanya menunaikan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka digolongkan orang-orang yang bahagia di dunia sampai di akhiratnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, semuanya itu kita bisa raih tatkala ridha Allah juga diberikan pada diri kita. Untuk itu kita cari ridha Allah. Kita cari di mana Allah Subhanahu wa taala rela terhadap diri kita dan mau memberikan balasan yang luar biasa pada diri kita jamaah rahimakumullah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di saat kita mau bersabar, maka Allah cukupkan rahmat dan karunia untuk diri kita. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dhabu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh, yaitu Allah menyukai orang-orang yang bersabar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah keyakinan dan kepercayaan kita. Allah akan menyertai kita, Allah akan melindungi diri kita, Allah akan memberikan kebahagiaan baik di dunia saat ini maupun di akhirat, di saat kita mau bersabar dengan apa yang Allah berikan pada diri kita. Sabarnya kita menunaikan kewajiban-kewajibannya, sabarnya kita meninggalkan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya akan berbuah kebaikan untuk diri kita dan keluarga kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.